Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita. Ini berjudul Banjir dan Bahtera Nuh, disampaikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, setelah air bah surut, kapal Nabi Nuh alaihissalam mendarat di Gunung Judi di Armenia. Surat 11 ayatnya 44, yaitu surat Hud. Karena banjir hanya terjadi di daerah Mesopotamia, maka enyahlah kaum yang lalim. Surat Hud ayat 44. Di antara kaum Nabi Nuh alaihissalam, bangsa Sumeria, bangsa-bangsa lain tetap selamat. Kapal Nabi Nuh alaihissalam kini telah ditemukan. Kita tunggu hasil dari penyelidikannya para ahli. Karena seperti diisyaratkan di dalam Quran suci, hal ini akan terjadi sebagai tanda bukti bagi generasi akhir zaman sekarang ini. Surat 54, surat Al-Qamar ayatnya 15. Sebagaimana jasad Fir'aun atau Ramses II yang ditenggelamkan pada zamannya Nabi Musa alaihissalam juga telah ditemukan. Surat 10, surat Yunus ayat 90 sampai dengan ayat 92. Kemudian yang kelima, pelangi adalah ayat kauniyah yang terjadi secara alami semata-mata. Menurut sunatullah yang tidak berubah-ubah. Surat 35 ayatnya 43, yaitu terbiasnya sinar matahari oleh titik air atau air hujan, titik-titik air hujan atau embun. Secara teologis bukan merupakan perjanjian Allah Ta'ala, melainkan hanya merupakan sebagian ayat-ayat atau tanda-tanda Allah Ta'ala yang maha kuasa. Surat 3, surat Ali Imran ayat 189 sampai dengan ayat 190. Dan setelah terjadi dan telah terjadi sejak zaman permulaan terciptanya alam semesta, jauh sebelum terjadinya air bah pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Demikian pula kilat dan hujan, sebab hujanlah yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan hidup subur lalu berbunga dan berbuah, menjadi makanan bagi binatang dan manusia. Surat 6, surat Al-An'am ayat 96 sampai dengan ayat 103. Juga terdapat di dalam surat 22, yaitu surat Al-Hajj ayatnya 5. Juga terdapat di dalam surat 41, yaitu surat Fussilat atau surat Fussilat, surat 41 ayat 39.
dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keenam, terkutuknya salah seorang anak atau cucu Nabi Nuh alaihissalam bukanlah karena melihat aurat ayahnya atau Nabi Nuh alaihissalam, melainkan karena kedurhakaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ia ikut tenggelam bersama kaum yang lalim. Surat 11 ayat 42 sampai dengan ayat 46, yaitu surat Hud. Kutukan terhadap orang yang tidak tahu menahu tentang kekilafan itu apa masuk akal? Yang ketujuh, terbaginya planet bumi menjadi 5 benua dan ribuan pulau seperti sekarang ini bukan sesudah Nabi Nuh alaihissalam yang baru sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, melainkan telah terjadi jauh sebelum Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana dilaporkan oleh geografi. Demikian pula terbaginya umat manusia di dalam berbagai bangsa dan berbagai suku bangsa, sebab sekitar tahun 4000 sebelum tarik Masehi menurut sejarah kebudayaan telah banyak bangsa-bangsa yang mengakhiri masa prasejarahnya. Misalnya bangsa Sumeria, bangsa Mesir, dan bangsa Cina sejaman dengan Pelek, turunan ke-6 dari Nabi Nuh alaihissalam. Di berbagai penjuru dunia telah banyak bangsa yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak utusannya. Misalnya bangsa Ad di Ahqaf, Arabia Selatan yang menolak Nabi Hud alaihissalam, dan bangsa Samud di Hijr di utara Madinah yang menolak Nabi Shaleh alaihissalam. Terdapat di dalam surat 25, yaitu surat Al-Furqan ayatnya 38. Di anak benua India, kitab Weda telah dipelajari oleh bangsa Arya yang meletakkan dasar-dasar kebudayaan Hindu. Bahtera Nuh dahulu dan Bahtera Nuh sekarang. Sebagaimana dimaklumi bahwa kisah di dalam Quran suci bukan hanya mengandung makna historik, melainkan juga mengandung makna simbolik dan futuristik yang akan terjadi pada umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diisyaratkan di dalam firman Allah surat 4 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberi wahyu kepada engkau sebagaimana kami telah memberi wahyu kepada Nuh dan para nabi sesudah dia. Banjir besar atau air bah yang dahsyat pada zaman Nabi Nuh alaihissalam secara historik memang benar-benar terjadi di Mesopotamia sekitar tahun 2500 sebelum tarik Masehi, yang membinasakan kaum lalim dari bangsa Sumeria, umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Surat 11 surat Hud
ayat 25 sampai dengan ayat 30. Secara simbolik mengandung pelajaran bahwa kebinasaan akan menimpa kaum kafir Mekah yang mendustakan risalah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Hud ayat 35 dan ayat 49. Secara futuristik, kisah ini pada zaman akhir akan berulang lagi dengan kualitas yang lebih hebat. Hal ini merupakan pertanda datangnya mazhar Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana terdapat di dalam surat 81, yaitu surat At-Takwir ayat 23, yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sang Mujaddid Masih dan Mahdi abad ke-14 Hijriah yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat Islam. Rencana Allah Ta'ala ini tidak hanya disampaikan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, melainkan pula oleh kitab suci sebelumnya, misalnya kitab Injil. Di dalam Injil kita baca nubuat yang berbunyi, kita akhirkan sampai sekian dulu. Kelanjutan dari video ini akan kita sampaikan lagi, ramalan Injil atau nubuat Injil tentang datangnya Masih dan Mahdi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.